Pidato dari Pak Prabowo begitu ya, banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan begitu dari swasembada pangan, swasembada energi, UMKM, dan banyak hal begitu ya untuk memajukan Indonesia. Tapi menurut kacamata Apindo begitu, hal prioritas apa yang bisa dilakukan untuk pemerintahan Prabowo terlebih dahulu begitu di tengah memang banyaknya masih ketidakpastian dari eksternal terkait geopolitik dan juga di dalam negeri juga masih banyak masalah. Bu Sinta. Ya, jadi kalau kami lihat ini di program prioritas Pak Prabowo kan jelas ya bahwa yang kita namakan swasembada pangan, swasembada energi, dan juga ketersediaan air ya, Ya. juga pengembangan dimulai dari desa. Jadi kalau dilihat nih targetnya pemerintah Pak Prabowo ini kan maunya 0% poverty ya, jadi benar-benar menurunkan angka kemiskinan dan pencapaian pertumbuhan 8% ya 8% pertumbuhan ekonomi. Jadi ini satu target yang sangat ambisius gitu dan jelasnya kalau untuk mendapatkan pertumbuhan semacam itu kita nggak mungkin juga hanya bisa business as usual, apalagi dengan kondisi geopolitik seperti ini gitu. Tentu saja kita tahu bahwa kondisi saat ini saja sudah tidak baik-baik saja gitu. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan tantangan yang kita hadapi, seperti kita sudah lihat penurunan daripada kelas menengah dan lain-lain, daya beli masyarakat yang harus juga diperhatikan gitu ya. Jadi prioritas yang utama menurut kami adalah nomor satu, kita memang harus bagaimana nih Indonesia menempatkan sebagai sebagai lokasi yang kita bisa menarik investasi gitu, karena untuk mendapatkan pertumbuhan sampai setinggi itu tidak mungkin tanpa investasi. Nah, berarti kita harus menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang kompetitif, yang berkelanjutan kan gitu. Dan ini tujuannya adalah tadi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karenanya tadi buat kami itu pembenahan ya dari segi yang perbaikan-perbaikan seperti reformasi struktur yang sudah dilakukan di era Bapak Jokowi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain. Ini benar-benar harus terlaksana implementasinya gitu. Jadi kita masih lihat banyak tantangan dengan regulasi yang tumpang tindih, dengan perizinan-perizinan, dan ini dengan pusat daerah ya kan, ini mungkin harus ditata gitu. Jadi ini nomor satu, tata kelolanya nih harus diperbaiki, dan juga bagaimana perizinan yang kita sebenarnya sudah effortnya luar biasa ya melalui satu pintu OSS ya, one single submission yang namanya perizinan online ini juga benar-benar bisa implementasinya berjalan dengan baik di lapangan. Dan oleh itu perlu direview kembali nih regulasi-regulasi apa nih yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Itu mungkin buat kami sangat utama. Kenapa? Karena ini berjalan terus. Jadi investasi itu tidak hanya bisa jadi dilirik oleh banyak negara lain, kita berkompetisi gitu. Jadi kalau kita perbaikan ini tidak segera kita lakukan, nah investasi itu tidak akan lari ke kita, tapi akan lari ke tempat lain gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang prioritas. Nah, tentu saja dari segi program untuk swasembada pangan, swasembada energi, dan air, itu juga program utama yang kelihatannya sudah langsung ya, karena sekarang kan yang namanya makan gratis ini kan sudah akan berjalan, dan saya pikir ini selaras ya. Kenapa? Karena kita tahu datanya menunjukkan bahwa 58% masyarakat itu masih malnutrisi atau kekurangan gizi. Jadi memang ini bukan sesuatu hal yang baik-baik saja. Jadi benar-benar memang suatu hal urgent gitu yang harus dipush bagaimana untuk mengatasi malnutrisi ini gitu. Apalagi belum kita bicara soal stunting dan lain-lain gitu. Ya. Jadi ini bukan suatu hanya jangka panjang, tapi immediate yang harus dilakukan pemerintah supaya penanganan daripada kekurangan gizi ini bisa segera dilakukan. Jadi kami sepakat bahwa ini menjadi suatu program awal prioritas yang harus segera dilakukan. Sama juga dengan swasembada energi gitu. Nah, ini ada perimbangan ya di antara gimana transisi energi tapi juga bisa mencapai swasembada energinya.
Jadi di sini mungkin kita mesti lihat penggunaan daripada yang kita kan selama ini mau lebih mengakselerasi penggunaan EBT contohnya gitu kan. Nah, apakah itu bisa kemudian diimbangkan dengan tadi pencapaian swasembada energi dengan cost yang mungkin lebih tinggi, bagaimana caranya? Nah, ini juga menjadi satu prioritas karena dari sisi lain sekarang sudah demand di pasar global itu membutuhkan semua tren ke arah ekonomi hijau ini kan membutuhkan energi penyediaan energi yang bersih ya, jadi yang ramah lingkungan. Oleh karenanya ini juga menjadi satu prioritas bagaimana nih perimbangannya gitu antara kebutuhan kesuasembadaan energinya dan juga pencapaian daripada transisi energi tersebut. Nah, Baik. tentu saja banyak ya hal-hal lain yang bisa Mhm, disampaikan, tapi itu mungkin beberapa prioritas contoh ya mhm. seperti UMKM itu tuh tentunya juga harus langsung gulir. Jadi tadi dikatakan mengenai sebenarnya keberlanjutan, memang baiknya ini sekarang karena banyak sekali program lanjutan daripada apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini bisa dilanjutkan langsung ke pemerintah akan datang. Apalagi kalau kita lihat tim ekonominya ini kan kebanyakan sama ya gitu. Jadi benar-benar ini bisa cepat berlari gitu. Tidak harus mulai lagi dari awal.